Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal UTBK tahun 2019 nih. Nah, gimana? Apa kalian sudah siap UTBK? Oke, simak yuk. Soal yang pertama berkaitan dengan struktur atom ya. Nah, disediakan nama unsurnya dan nomor atomnya. Nah, kelompok unsur tersebut pada tabel mudah melepas elektron membentuk kation bermuatan 1. Unsur yang akan membentuk ikatan ionik terlemah dengan ion klorida Cl- adalah, nah, berarti kalau plus 1 itu pasti siapa sih? Berarti kan kalau plus 1 pasti dia adalah golongan 1A, ya kan? Nah, berarti unsur yang akan membentuk ikatan ionik terlemah dengan ion klorida atau Cl- adalah, nah, oke, berarti kalau dari sini V-nya 3, W-nya 11, X-nya 19, D-nya 37, Z-nya 55. Diketahui nih, mereka ini satu golongan. Berarti pasti yang atas itu adalah yang V, yang bawah itu adalah yang Z, gitu ya. Berarti urutannya V, W, X, Y, Z. Oke. Nah, berarti siapa yang akan membentuk ikatan ionik terlemah? Nah, ikatan ionik itu apa sih? Oke. Ionik itu adalah suatu ikatan yang terbentuk dari logam dan non-logam, ya kan? Nah, berarti karena golongan 1A ini adalah mudah melepas, nah berarti karena terlemah nih, kita cari aja yang paling susah untuk melepas itu yang daerah mana, yang atas atau yang bawah. Nah, kemudahan suatu atom untuk melepas atau menyerap itu didasarkan atas jari-jari atom ya. Semakin besar jari-jari atomnya, berarti dia semakin mudah melepas, oke? Semakin besar jari-jari atom, semakin besar jari-jari atom, maka akan semakin mudah juga untuk melepas. Nah, ingat, jari-jari atom itu dari atas ke bawah dia semakin besar. Ini jari-jari. Sehingga yang atas pasti yang kecil, iya kan? Sehingga yang atas pun semakin susah untuk melepas. Sehingga ikatan ionik terlemah, berarti kan terlemah itu yang paling susah untuk melepas nih. Berarti jawabannya adalah yang paling atas, yaitu yang V ya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian masih berkaitan dengan tabel 1 yang tadi ya, berarti golongan 1A. Konfigurasi elektron terluar semua unsur tersebut adalah, karena sudah plus 1, pasti dia golongan 1A. Golongan 1A berarti kan dia ya pasti NS 1 gitu ya. Nah, tinggal N-nya berapa, periodenya berapa. Contoh nih, pembuktian ya. Berarti yang V berarti kan 1S2, 2S1. Yang W berarti singkat pakai NS 10, 3S1. Yang X berarti AR 4S1. Nah, semua elektron terluarnya adalah S1, S1, S1. 2, 3, 4-nya itu bersifat sebagai periodenya atau kulit utamanya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang ketiga, unsur dengan jari-jari terbesar adalah, nah tadi kita udah bahas ya, jari-jari yang paling besar atau yang paling bawah. Nah, berarti jawabannya adalah yang Z. Oke. Kemudian kelompok unsur tersebut bermuatan plus 1. Oke, nah sama kayak tadi, masih berkaitan, berarti golongan 1A. Unsur S dan X dengan nomor atom berturut-turut adalah 16 dan 8. Membentuk XX3. Maka geometri molekul yang terbentuk adalah, nah X-nya kan kita udah dapat loh ya, pada bahwasanya dia golongan 1 gitu. Berarti kita konfigurasi dulu dari yang S. S ini 16 nih. Berarti kalau 16
Ini kalau kurang dari 20 kalian boleh pakai konfigurasinya bor. Jadi nggak usah SPSP, tinggal 2, 8, 6. Nah, berarti dari sini kita udah tahu dia ini golongan 6A. Nah, gitu ya. Berarti antara X, X3, siapa yang atom pusatnya? Atom pusatnya adalah S. Dia punya 6 valensi ya. Mengikat X sebanyak 3, di mana X itu golongan 1. Nah, berarti kan kalau golongan 1 ya dia cuma butuh 1 kan. Oke, nah berarti di sini kita bikin posisi elektronnya. Dia punya 6 berikatan 3. SX3. Oh, salah ya? Oke. Nah, maaf tadi nggak lihat soalnya ya. Berarti tabel 1 di sini nggak terpakai ya. Kenapa tidak terpakai? Karena mintanya S-nya 16 dan siapa? X-nya ini adalah 8 nih. 8. Berarti kan di sini kalau X-nya adalah 19, salah dong. Oke, berarti kita ganti dulu. Berarti kita konfigurasikan juga yang X-nya ya. X-nya berarti 8X. Nah, berarti 8X 2, 6. Oke, begitu. Nah, sama-sama golongan 6. Nah, berarti atom pusatnya tetap yang S. Dia punya 6 elektron. Kemudian mengikat X sebanyak 3 nih. Sebanyak 3. X sendiri dia juga golongan 6. Nah, berarti dari sini kita bentuk molekulnya, kita bentuk strukturnya. Pusatnya adalah S. Dia punya 6 elektron valensi. Mengikat X sebanyak 3. Tapi di sini X itu golongan 6. Berarti kalau golongan 6 dia akan menyerap masing-masing 2 dari si S. Nah, sehingga 2 elektron dari S akan menyerahkan kepada X sebanyak 2 juga. Nah, ini ya. Sehingga nanti X-nya kan 6 ya, ada 6 tambah 2, 8. Sama-sama oktet. Nah, berarti dari sini kita tahu nih bentuknya adalah AX3. Karena S sebagai pusatnya itu nggak ada PEB-nya. Berarti kan nanti sifatnya adalah non-polar. Nah, sehingga AX3 itu bentuknya apa? AX3 itu namanya adalah segitiga datar. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 5 diketahui sebuah grafik. Nah, berarti kalau ada data energi seperti ini adalah grafik dari termokimia. Oke, pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan kurva di atas. Nah, berarti kalau kita lihat dari sebuah kurva, berarti di sini sebenarnya ada berapa reaksi coba? Ada 3 reaksi ya. Reaksi yang pertama adalah A ditambah B menjadi C. Kemudian yang kedua, ini apa nih? Misalkan D aja ya di sini. C menjadi D. Kemudian yang ketiga adalah A ditambah B menjadi D. Oke. Nah, AB ini sama B plus di sini, ini namanya adalah kompleks teraktivasi ya, atau energi aktivasi lah sama. Nah, pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan kurva di atas. Yang A, terjadi penyerapan kalor sebesar B min C. Oke. B min C. Oke, berarti B min C itu adalah A ditambah B menjadi C. Nah, kalau dilihat A ditambah B menjadi min C, ini delta H-nya adalah positif ya. Berarti kalau positif itu endo, kalau endo itu berarti penyerapan. Oke, betul. Nah, apakah benar B dikurangin C? Nah, delta H itu kan berarti produk dikurangin reaktan, ya kan? Nah, kalau A ditambah B menjadi C, produknya adalah si C. Sedangkan reaktannya adalah si B. Berarti harusnya di sini C dikurangin B. Jadi A salah. Kemudian yang B, terjadi penyerapan kalor dari B min D. B min D. Nah,
Kalau kita rujuk ke D itu adalah kompleks teraktivasi, bukan sebuah produk. Berarti di sini B salah, ya. Karena delta itu kan produk kurangin reaktan. Sedangkan di D ini adalah sebuah kompleks teraktivasi, tidak menunjukkan reaktan maupun sebuah produk. Jadi kita tidak akan mendapatkan sebuah entalpi dari situ. Kemudian kalau yang C, terjadi penyerapan kalor sebesar E min C. E min C. Nah, ini juga sama ya. E di sini adalah kompleks teraktivasi dari B. Nah, berarti sama halnya dengan energi aktivasi. Kita tidak akan mendapatkan produk maupun reaktan, sehingga kita tidak akan mendapatkan suatu entalpi. Berarti C juga salah. Kemudian yang D, terjadi pelepasan kalor sebesar A min E. Oke, pelepasan nih. Berarti kalau ada kata-kata pelepasan, berarti dia delta H-nya adalah minus. Berarti dia adalah ekso. Nah, berarti kalau misalkan datanya adalah endo, harus dibalik dulu. A min E. A itu yang D, E itu adalah yang kompleks teraktivasi juga ya. Nah, berarti dari sini kita juga tidak akan mendapatkan hasil sebuah entalpi, karena E itu adalah kompleks teraktivasi, bukan produk ataupun reaktan. Kemudian yang E, terjadi pelepasan kalor sebesar B min C. Nah, kalor B min C. Nah, berarti, oke, pelepasan nih. Kalau pelepasan tadi kan harus negatif ya. Nah, berarti ini kayak dibalik seharusnya ya, ekso. Berarti harusnya di sini C menjadi A ditambah B. Nah, ini baru C ekso. Karena endonya A ditambah B menjadi C, ya kan? Sehingga C-nya sebagai reaktan, B-nya A plus B-nya sebagai produk. Nah, sehingga entalpinya adalah A ditambah B dikurangin C, gitu ya. A ditambah B. Di sini energinya B, sedangkan C energinya adalah C. Sehingga betul nih B min C. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.